Namaku Rea Firsta Emanuela Levi, mahasiswa Universitas Balikpapan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer. Selamat menonton, don't forget to like, comment, and subscribe. Ya, jadi video ini dibuat untuk mengenal beberapa fitur dari Gmail yang bisa mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Jadi Gmail mempunyai banyak fitur yang bisa kita pakai dan kita aplikasikan. Di antaranya yang pertama ada Google Maps. Google Maps bisa kita pakai untuk mencari alamat atau tempat yang ingin kita tuju. Google Maps juga mempermudah kita jika kita buta arah. Selanjutnya ada YouTube. Di YouTube kita bisa membuat konten atau bahkan menonton konten-konten yang dibuat oleh beberapa konten creator. Google Play biasanya digunakan untuk mengunduh aplikasi. Beberapa aplikasi disajikan dalam Google Play. Ada games, beberapa games juga yang menarik yang bisa kita unduh sesuai dengan keinginan kita. Disajikan juga dalam bentuk genre yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan. Selanjutnya ada Google untuk berita. Jadi lewat Google ini kita bisa melihat berita-berita yang terjadi di Indonesia maupun mancanegara. Kita juga bisa melihat artikel-artikel yang populer hari ini, kemarin, atau bahkan yang sudah lama tersimpan. Nah, di Google Berita juga kita bisa melihat dari beberapa genre, ada Indonesia, dunia, berita lokasi Anda, bisnis, melalui teknologi juga, ada juga hiburan dan olahraga. Selanjutnya ada Google Meet dan Google Kontak. Biasanya Google Kontak ini tersambung langsung dengan kontak yang ada di HP kita masing-masing. Berikutnya ada Google Drive. Google Drive itu biasanya digunakan untuk mengumpulkan file atau menyimpan file. Caranya bisa dilihat dalam video ini. Kita mengunduh file, kemudian cari file yang kita mau, kita upload, dan jadi seperti ini contohnya, bisa masuk dalam Google Drive. Seperti ini tampilan Google Drive saya. Lalu selanjutnya ada Google Translate. Ini biasa sudah sering dipakai ya untuk mentranslate bahasa. Disediakan juga dengan banyak bahasa yang bisa kita pakai sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada juga Google Calendar, biasa untuk menandai, bahkan bisa mengingatkan kita jika ada event-event yang harus kita tandai. Seperti ini, kita bisa klik tanggal, hari, dan tahun yang kita mau untuk kita klik. Lalu kita juga bisa edit, kita save, dan kita jadikan reminder. Seperti ini contohnya. Selanjutnya ada Google Foto. Google Foto kita bisa menyimpan foto di sini supaya lebih aman dan menghindari apabila HP kita kehilangan data. Jadi Google Foto bisa jadi salah satu jalan keluar untuk kita menyimpan foto-foto kita dengan aman. Selanjutnya ada Google Duo. Ini kita bisa pakai untuk telepon pribadi maupun telepon grup. Bisa video call juga. Selanjutnya ada Google Shopping. Jadi lewat Google Shopping ini kita bisa mencari beberapa barang belanjaan yang kita mau beli.
atau hanya sekedar mencari referensi. Misalnya ini kita mencari baju lebaran, misalnya baju lebaran 2021. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi akan mempermudah, ada harganya, ada tokonya, langsung nyambung ke aplikasi belanja. Kemudian ada Google Books. Google Books ini juga hampir mirip dengan Google Shop, tapi bedanya ini hanya untuk buku. Kita misalnya cari Laskar Pelangi. Kita klik. Nah, di sini ada riwayat bukunya dan kita bisa baca ceritanya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke Google Hangouts. Ini juga hampir sama kayak Google Duo. Kita bisa conversation, kita bisa chatting, dan seperti ini tampilannya. Lanjut, ada Google Keep. Google Keep ini untuk membuat notes yang bisa mengingatkan kita sewaktu-waktu supaya kita nggak kelupaan. Misalnya saya buat di sini ujian tengah semester, saya bisa tandai remindernya, tanggalnya, mungkin besok, atau saya mau ganti background warnanya, ini pakai warna hijau. Bisa juga ditambahkan gambar atau yang lainnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada Google Collection untuk menyimpan dan mengatur penelusuran seputar topik tertentu. Nah, di Google Collection ini kita bisa menambahkan beberapa items yang kita mau jadikan collection. Dan selanjutnya ada Google Earth. Nah, tampilannya keren ya teman-teman. Di sini Google Earth-nya kita bisa melihat bumi secara detail gitu. Ada 3D-nya juga yang bisa kita pakai dan kita manfaatkan. Kita mau cari situasi dan kita melihat kondisi bumi seperti apa. Gak usah jauh-jauh, sekarang dunia semakin canggih untuk menyajikan hal-hal yang seperti ini. Selanjutnya ada Google Arts and Culture. Jadi lewat Google Arts and Culture di sini kita bisa melihat beberapa seni. Misalnya di sini saya klik di sini. Nah, ada penjelasan masing-masing dari seninya secara detail ya teman-teman. Di sini juga dijelaskan apa maksud dari tujuan lukisan ini, artistiknya bagaimana, melambangkan apa dan sebagainya. Lalu ada Google Ads di sini untuk mengembangkan bisnis dengan Google. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis atau mau mengembangkan bisnis bisa mencoba menggunakan Google Ads. Selanjutnya nih ada Google Podcast. Pasti anak-anak muda sering dengar podcast kan? Nah, di Google juga menyediakan podcast. Nah, banyak podcast yang menginspiratif juga yang bisa kita dengarkan. Contohnya seperti ini. Bisa kita klik, lalu kita klik play. Nah, podcastnya akan muncul ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada waktu luang, lagi bosan, bisa nih sambil dengerin podcast. Selain dengerin YouTube ya. Lalu juga ada Google One di sini. Nah, Google One ini adalah paket langganan yang bisa memberi ruang penyimpanan lebih besar untuk dipakai bersama Google Drive, Gmail, dan Google Photo. Selain itu, dengan Google One kita bisa memperoleh manfaat tambahan dan berbagai keanggotaan dengan keluarga kita. Selanjutnya ada Google Travel. Nah, buat teman-teman yang suka berlibur bisa memanfaatkan Google Travel. Misalnya nih, saya pengen mau ke Surabaya. Nah, di sini akan tersedia tiket untuk flight-nya, keberangkatannya, ada juga staycation-nya, ada hotelnya, dan ada perkiraan cuacanya, ada tempat-tempat yang harus dikunjungi, yang ikonik gitu ya teman-teman.
Nah, ini adalah video pertama untuk beberapa aplikasi yang disediakan oleh Gmail. Selanjutnya di video kedua saya akan menjelaskan tentang Google Docs, Google Sheets, Slides, dan Jamboard serta Google Classroom yang juga bermanfaat apalagi digunakan di musim-musim kuliah online seperti sekarang ini. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.